Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat bersama-sama tentang orang-orang yang mati di dalam Tuhan dan mati di luar Tuhan. Ada perbedaan. Dan sebelum kita akan membaca ayat-ayatnya, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, Kepala Gereja kami. Hari ini hamba-Mu dan kami semua yang mengikuti channel YouTube ini sangat bersyukur dan berterima kasih di mana atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kami semua ada sebagaimana kami ada. Sehat selalu dan diberkati Tuhan. Semua karena Tuhan. Dan hari ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu, urapilah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar saat kami akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan, kami pun akan mengerti, memahami firman-Mu dan isi hati-Mu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya pun kami akan menjadi berkat bagi banyak orang kemana kami pergi dan berada. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini pembacaan Alkitab saya ambil di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi ayat ini sangat jelas sekali bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus di sorga kekal selama-lamanya. Lalu bagaimana mereka-mereka yang mati di luar Yesus? Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sekali lagi ayat ini berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku atau tidak hidup di dalam Yesus. Ayat ini ditulis dengan sangat jelas sekali. Mereka itu akan dicampakkan ke dalam api. Contoh, kita akan baca di dalam Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi ayat ini ditulis dengan sangat jelas bahwa sama seperti dengan orang-orang Sodom dan Gomora dan orang-orang di kota-kota sekitarnya yang cara hidup mereka di luar Tuhan atau tidak hidup di dalam Yesus, Alkitab bilang mereka itu telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Kata telah artinya sudah atau sementara menanggung siksaan api kekal itu. Puji Tuhan, bahkan kalau kita akan membaca
Di dalam Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dalam ayat ini ada kalimat, maka kamu akan melihat kembali. Melihat kembali artinya sudah pernah terjadi dan kelak kita akan melihat kembali antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan contoh yang sudah terjadi, yang pertama, ingat pada zaman Nuh, Alkitab tulis dengan sangat jelas, waktu Tuhan akan menghukum dunia ini, Tuhan akan menghukum bumi ini dengan air bah atau banjir bandang yang terbesar. Pada saat itu Alkitab tulis hanya 8 orang yang diselamatkan peristiwa pada zaman Nuh. Yang kedua, ingat peristiwa kota Sodom dan Gomora. Saat Sodom dan Gomora akan dibakar, akan ditunggang balikan oleh Tuhan, Alkitab tulis hanya 4 orang yang dibawa keluar atau diselamatkan dari kota yang akan dibinasakan itu. Itu pun 1 orangnya error, yaitu istri Lot yang menoleh ke belakang sehingga ia menjadi tiang garam. Untuk itu, dengan perenungan kita hari ini yang masih hidup di luar Tuhan, tidak percaya Yesus, dan mereka-mereka yang percaya Yesus hidup di luar Tuhan sebab tidak beribadah kepada Tuhan, hidup di dalam dosa, hidup menyakiti hati Tuhan, bertobatlah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan hiduplah di dalam Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dan lakukanlah kehendak Bapa di surga. Maka hidup kita akan beda. Kelak akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga, kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.